Baik, masih di kuliah sistem pencernaan, kita lanjutkan ya. Dan masih di lambung. Nah, ini ilustrasinya ya. Lapisan otot pada lambung. Nah, yang paling tebal ini pada area antrum ya. Makanya tadi terjadi proses kontraksi yang cukup kuat ya. Nah, Anda bisa melihat animasinya, animasi peristaltik pada lambung ini pada link yang Ibu berikan berikut ini. Silakan ya Anda buka linknya. Nah, kita lihat setelah animasi yang tadi serta anatomi lambung kita sudah pelajari, kita akan lihat fungsinya. Nah, fungsi lambung yang pertama adalah penampung sementara makanan. Nah, di sini yang paling lama biasanya ditampung itu adalah makanan yang berlemak ya. Kenapa? Karena memang lemak itu molekulnya cukup besar dan bersifat anti air. Nah, fungsi lambung yang lainnya adalah menghasilkan getah lambung atau disebut juga gastric juice ya, bahkan disebutnya jus gitu ya, karena saking banyaknya getah lambung yang dihasilkan. Itu sekitar 2 sampai 3 liter per hari. Apa kandungannya? Ada air, ada asam klorida. Asam klorida ini asam kuat ya, bahkan menyebabkan lambung ini pH-nya menjadi 2 ya, sifatnya asam. Kemudian ada mukus, ada enzim pepsin dan lipase. Pepsin dan lipase ini dia akan mencerna protein serta lemak ya. Lipase itu lemak, pepsin itu protein ya, serta ada faktor-faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik ini dibutuhkan juga untuk pencernaan serta untuk produksi vitamin B ya biasanya. Kemudian fungsi lainnya adalah mencampur makanan dan menguraikan bolus menjadi bagian kecil yang disebut dengan kimus. Jadi tadi bolus yang dihasilkan di mulut masuk ke esofagus, kemudian masuk ke lambung. Di lambung bolus tersebut akan dirubah menjadi kimus ya, jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, proses penguraian kimus ini dilakukan oleh sekresi gastrik ya, yang tadi yang 2 sampai 3 liter per hari. Nah, itu ada fase-fasenya ternyata sekresi keluaran dari lambung tadi. Yang pertama ada fase sepalik, disusul dengan fase gastrik, kemudian selanjutnya adalah fase intestinal. Nah, fase sekresi gastrik sepalik itu dimulai ketika mulai mencium, membayangkan, mengecap dan mengunyah makanan. Ya, itu lambung sudah mulai mensekresikan. Ya, apa yang disekresikan ada HCl, pepsin dan mukus. Nah, ini dipengaruhi oleh saraf vagus. Ya, sistem saraf kranial namanya sistem saraf vagus. Selanjutnya adalah fase gastrik. Itu dimulainya kapan? Pada saat bolus sudah masuk ke lambung ya. Kemudian fase intestinal pada saat kimus sudah meninggalkan lambung ya. Di situ juga akan ada sekresi hormon sekretin ya. Nah, sekretin ini akan menghambat produksi asam berlebihan dan menurunkan motilitas usus ya. Kenapa dihambat motilitasnya? Karena memang si kimus sudah meninggalkan lambung ya. Dan kemudian sekretin juga dia akan menghambat pengeluaran produksi asam yang berlebihan ya. Oke, sekali lagi ini saya sampaikan ada URL yang bisa membuat Anda semakin bisa melihat fase-fase urutan dari sekresi gastric juice tadi ya. Ada animasinya, silakan Anda buka. Baik, tadi kita sudah sampai di lambung ya. Sekarang kita akan lihat dulu sebelum ke usus kecil, kita akan lihat dulu ada kelenjar aksesori. Ya, tadi kan di awal kita jelaskan bahwa kelenjar aksesori itu salah satunya adalah pankreas, yang lainnya itu ada hepar ya, ada empedu ya. Kita lihat dulu pankreas. Struktur pankreas ini berbentuk seperti wortel ya, dengan permukaannya halus dan berbatas tegas. Nah, bagian-bagian dari pankreas ini ada kepalanya, ada badannya, dan ada ekornya. Nah, kepalanya ini ada di dekat dengan usus kecil ya, kemudian ekornya itu ada di bagian dekat dengan lambung ya, di ujung sebelah kiri lambung. Nah,
Di mana letak pankreas? Pankreas ini terletak pada retroperitoneal di ruang abdomen bagian atas, di mana di belakang lambung dan meluas horizontal dari lengkung duodenum ke limpa. Nah, limpa itu sebenarnya ada di persis di sebelah kiri lambung, ya. Suplai darah dari pankreas ini berasal dari arteri splenic dan mesentrik superior, ya. Kemudian pada pankreas ini memiliki dua duktus utama. Duktus itu adalah saluran yang akan menyalurkan sekresi dari pankreas ke usus, ya, yaitu ada duktus Wirsunghi dan ada duktus Santorini. Nah, ada buku juga yang menyebutkan duktus Wirsunghi ini dengan duktus pancreaticus, ya. Nah, ada sistem sarafnya juga yang mempersarafi pankreas, ya, karena pankreas ini dia harus mensekresikan enzim serta hormon, ya, dan biasanya ini dipengaruhi oleh saraf dulu. Saraf apa yang mempengaruhinya? Yaitu saraf vagus dan saraf splanik, ya. Nah, saraf vagus dia akan mengontrol sekresi pankreas selama fase sepalik dan gastrik, sedangkan saraf planik ini akan mengontrol sensasi nyeri. Ini ilustrasinya. Nah, area yang berwarna kuning adalah area jaringan penghasil enzim pencernaan yang ada pada pankreas. Nah, di situ terdapat jaringan yang mengandung sel disebut dengan sel asinar, ya. Nah, enzim-enzim yang disekresikan ini akan masuk ke duktus dan akan disekresikan ke usus kecil atau usus halus, ya. Di sini yang pertama kali menerima itu adalah duodenum. Baik, kita lihat fungsi dari pankreas, ya. Di sini ada fungsi eksokrin dan endokrin. Apa bedanya eksokrin dengan endokrin? Kalau eksokrin itu dia akan membutuhkan saluran khusus, ya, untuk menyalurkan enzimnya ke ruang berikutnya. Sedangkan kalau endokrin dia akan mensekresikan hormon untuk apa? Untuk masuk ke pembuluh darah, biasanya melalui proses difusi, ya. Oke, jadi kalau endokrin ini tidak ada saluran khusus, ya, tapi kalau eksokrin itu ada. Nah, fungsi eksokrinnya yaitu mensekresikan enzim yang diperlukan untuk digesti karbohidrat, lemak, dan protein. Apa saja? Ada tripsin, kimotripsin, amilase, dan lipase, ya. Nah, semuanya ini diproduksi oleh sel-sel asinus tadi, ya, sel asinar atau asinus. Kemudian fungsi endokrinnya apa? Mensekresikan hormon glukagon pada sel alfa, ya, ada sel alfa namanya di pankreas ini, serta hormon insulin oleh sel beta dari pulau-pulau Langerhans. Ada nama jaringan namanya pulau Langerhans, ya, jaringan yang ada di pankreas. Dan sebenarnya ini ada satu hormon lainnya, ya, yang berfungsi untuk menghambat pengeluaran glukagon, ya, serta insulin, namanya adalah somatostatin, ya, tapi di sini tidak Ibu tuliskan, nanti silakan Anda catat. Organ selanjutnya setelah pankreas, ya, organ aksesoris lainnya adalah hepar atau hati, ya. Nah, hepar ini merupakan organ aksesoris sistem pencernaan yang terbesar di dalam tubuh, ya. Kemudian di mana letaknya? Letaknya ada di kuadran kanan atas abdomen, ya. Hepar ini terdiri dari dua lobus, ada lobus kanan dan lobus kiri. Yang besar itu yang kanan, ya. Dan unit fungsional pada hepar itu disebut dengan lobulus, ya. Kemudian di situ ada sel-sel hepar yang disebut dengan hepatosit. Nah, kita lihat fungsi dari hepar. Banyak sekali fungsinya, ya. Makanya betul sekali, ya, bahwa kita itu harus benar-benar menjaga hati, ya, dalam hal ini menjaga hepar. Karena apa? Karena hepar itu banyak sekali fungsinya. Ketika hepar terganggu, maka fungsi-fungsinya juga akan terganggu. Apa saja? Kita lihat. Ternyata hepar juga adalah tempat penyimpanan beberapa vitamin dan mineral, ya. Anda bisa lihat di sini. Ya, ada vitamin mineral apa saja. Kemudian bisa juga bersifat proteksi, ya. Proteksi di sini bisa bersifat detoksifikasi terhadap racun, kemudian proteksi terhadap bakteri ataupun kuman-kuman yang masuk dengan sari-sari makanan, ya, karena di situ ada sel-sel imun, ya, yang khusus
namanya adalah sel cover ya. Kemudian fungsi yang penting lainnya adalah fungsi metabolisme. Ya, metabolisme itu mengubah asam amino menjadi amonia, ya, mensintesis plasma protein dan lain-lain, ya. Kemudian menghasilkan dan mensekresikan cairan empedu. Untuk apa cairan empedu ini? Untuk proses emulsifikasi lemak. Kenapa lemak harus diemulsifikasi? Karena lemak itu kan sifatnya tidak larut dengan air, sedangkan untuk bisa masuk ke pembuluh darah ataupun masuk ke pembuluh limfe itu harus mampu berbaur dengan air, ya, harus mampu bersifat larut tanda kutip dengan air. Makanya membutuhkan cairan empedu untuk proses emulsifikasinya. Dengan cara apa sih emulsifikasi ini? Mirip caranya dengan mekanisme kerja deterjen, ya. Jadi lemak-lemak yang ada di dalam baju itu kan kalau oleh deterjen itu akan dilunturkan katanya ya, yaitu dengan membentuk misel namanya. Jadi bagian dalamnya dari misel ini bagian yang lemaknya tadi, sedangkan bagian luarnya itu diikat oleh suatu molekul yang sifatnya larut dengan air ya. Anda bisa cari nanti animasi bagaimana sih proses emulsifikasi lemak oleh cairan empedu. Itu seru sekali. Nah, tadi sudah disebut-sebut ya cairan empedu. Kita akan lihat ya kandung empedu sekarang atau disebut juga dengan gallbladder ya. Nah, kandung empedu ini sebenarnya bukan yang menghasilkan cairan empedu, karena yang menghasilkan cairan empedu tadi adalah hepar ya. Tapi untuk apa sih fungsinya kandung empedu ini? Fungsinya hanya untuk menampung saja ya, menampung dari cairan empedu. Nah, jadi kandung empedu ini merupakan kantong berbentuk seperti buah pir. Ukurannya itu panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm. Ya, letaknya di mana? Ada di bawah hepar dan nempel pada hepar. Ya, kita lihat nanti. Kemudian terdiri dari 3 bagian. Kandung empedu ini ada leher ya yang berhubungan dengan ductus cysticus, kemudian ada bodinya, badannya, serta ada fundusnya atau bagian puncaknya ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari kandung empedu yang berwarna hijau ya. Kandung empedu itu menampung sekresi garam empedu dari hepar pada saat belum ada stimulasi makanan yang masuk ke dalam usus atau duodenum ya. Nah, jadi garam empedu ini akan disekresikan pada saat makanan atau kimus itu sudah keluar dari lambung masuk ke masuk ke usus kecil. Dalam hal ini usus kecilnya adalah duodenum. Nah, pada saat belum ada makanan yang masuk atau kimus yang masuk, maka garam empedu ini akan ditampung di kandung empedu. Baik, setiap harinya hepar ini mensekresikan kurang lebih 800 sampai 1000 ml garam empedu. Banyak sekali ya, hampir 1 liter ya. Nah, warnanya ini garam empedu ini kuning, kehijau-hijauan dan agak coklat. Nah, pH-nya itu basa ya. Kemudian kandungannya ini terdiri dari air, garam empedu ya. Garam empedu ini NaHCO3 atau natrium bikarbonat ya. Kemudian ada kolesterol, fosfolipid ya atau lecithin ya. Kemudian ada pigmen empedu, ada ion-ion dan ada bilirubin juga ya. Nah, fungsi dari garam empedu ini adalah emulsifikasi lemak serta penyerapan lemak ya. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar molekul lemak dari makanan yang masuk itu kan bentuknya adalah trigliserida ya, yaitu lemak yang kompleks. Untuk dapat masuk ke sirkulasi maka harus bersifat larut air seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, garam empedu memiliki peran mengemulsifikasikan lemak ya atau membuat lemak menjadi larut dengan air dengan cara membentuk misel sehingga memudahkan proses penyerapan hasil pencernaan lemak tadi ya, sehingga mudah diserap. Nah, setelah hepar dengan pankreas serta empedu, kita akan masuk ke organ berikutnya, yaitu usus kecil atau usus polos atau usus halus ya. Nah, organ cerna usus kecil ini
ya, dimulai setelah organ lambung ya. Jadi ketika kimus itu sudah selesai di proses di lambung akan langsung masuk ke usus kecil. Nah, panjang usus kecil ini mencapai 2,5 meter pada orang hidup dan 6,5 meter pada mayat. Karena usus itu kan pada mayat sudah kehilangan tonus ya, sehingga akan lebih panjang biasanya, rileks ya. Nah, secara berturut-turut usus kecil ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Nah, yang paling pendek adalah duodenum ya, sekitar 25 cm, dan yang paling panjang adalah ileum, berapa? 2 meter ya. Permukaan mukosanya ini berlipat-lipat secara sirkuler dan mengandung fili, bahkan mikrofili yang semakin meningkatkan luas permukaan usus halus agar terabsorpsi makanan, prosesnya itu semakin sempurna ya, proses absorpsi makanannya akan semakin sempurna. Ini ilustrasi eksternal dan internal dari usus halus. Gambar B itu menunjukkan plica circularis. Nah, ini bentuknya lipatan-lipatan serta fili-fili yang rapat ya. Baik, tadi itu adalah gambar histologinya ya, histologi dari usus kecil. Nah, kita lihat ilustrasi 3 dimensi dari usus kecil ya. Tampak bagian atas adalah fili-fili ya, yang kaya sekali dengan pembuluh darah dan limfe atau disebut dengan pembuluh lakteal. Nah, gambar ini merupakan penjelasan lebih dekat mengenai profil dari fili usus halus ya, dengan sel penyusunnya yang memiliki mikrofili dan sel endokrin, fagosit, dan sel goblet yang bisa mengeluarkan mukosa. Nah, usus kecil ini memiliki fungsi terbanyak dalam proses pencernaan, yaitu proses digesti dan absorpsinya ya. Tadi dengan profil filinya yang sangat banyak dan rapat ya, sehingga menyempurnakan proses absorpsi makanan di dalam usus kecil. Biasanya ini prosesnya lama juga di usus kecil. Nah, ada fungsi lainnya yaitu adalah fungsi pergerakan atau mencampur serta peristaltik, mixing and peristaltik ya. Gerakan peristaltik di usus halus itu disebut dengan gerakan segmentasi, yaitu gerakan usus dalam mendorong makanan ke depan dan ke belakang sehingga menjadi bersegmen-segmen. Nah, gerakan ini dimaksudkan untuk memindahkan kimus ke sepanjang saluran usus. Ya, gerakan ini disebut juga dengan migrating motility complex ya, yang bersifat migrate, memindahkan ya. Nah, fungsi lainnya adalah digesti dari makanan ya, yaitu penghancuran kimus oleh enzim digestif agar dapat diabsorpsi. Kemudian ada fungsi absorpsi, apa yang diabsorpsi? Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan elektrolit ya, melalui proses transport aktif dan difusi. Transport aktif itu melalui channel khusus ya, dan membutuhkan energi biasanya. Nah, dan difusi itu dengan cara masuk ke membran semipermeable dari konsentrasi tinggi ke konsentrasinya rendah. Nah, rincian dari proses yang terjadi di duodenum, jejunum, ileum, silakan Anda bisa baca secara rinci di textbook atau website ilmiah lainnya, atau animasinya sajalah di YouTube ya, sehingga akan lebih menarik nanti pada saat Anda melihat animasinya, bahkan lebih paham. Nah, ini adalah ilustrasi untuk memudahkan Anda mengingat ada nutrien apa saja yang dicerna di setiap saluran cerna. Nah, berikut adalah ilustrasi dari inisial nutriennya ya, di setiap organ cerna. P itu untuk protein, C itu untuk karbohidrat, dan L untuk lipid atau lemak. Nah, di sini juga ada waktunya, waktu yang terjadi, waktu pencernaan itu terjadi di setiap saluran cerna. Yang paling lama itu adalah di large intestine ya, atau di usus besar. Baik, terkait dengan usus besar. Nah,
organ pencernaan setelah usus kecil itu adalah usus besar. Organ ini merupakan organ terakhir proses pencernaan yang berakhir dengan pengeluaran sisa makanan yang dicerna atau proses defekasi. Kita lihat dulu dengan struktur usus besar. Ya, usus besar ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter saja. Ya, kemudian usus besar juga dimulai setelah ileum berakhir. Nah, usus besar ini memiliki diameter sekitar 6,5 cm, ya. Mulainya itu setelah ileum, ya. Ileum tadi masuknya ke usus kecil. Nah, setelah ileum itu akan masuk ke sekum melalui sphincter ileosekal. Ya, sekali lagi itu selalu ada sphincternya. Antar organ itu selalu ada pintunya, ada sphincternya. Di sini yang memisahkan antara usus kecil dengan usus besar adalah sphincter ileosekal, ya. Jadi dimulai dari sekal atau sekum, ya, kemudian ada appendix, ada kolon dan rektum. Nah, kolon ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada ascendent yang arahnya itu ke atas, mengirim makanan ke arah atas. Kemudian ada transversum, ya, sifatnya mendatar, transversal. Kemudian ada descendent, ya, yang mengirimkan makanan ke arah bawah, ya, untuk dilakukan proses pembuangan. Serta absorpsi lagi nanti di situ, ya. Kemudian ada kolon sigmoid, ya. Sigmoid itu artinya adalah lengkung, melengkung, ya. Jadi sebelum ke rektum itu adalah suatu lengkungan. Nah, namanya itu adalah area sigmoid, ya, kolon sigmoid. Nah, area permukaan dalam dari usus besar ini lebih kecil dari usus kecil, karena tadi usus kecil itu banyak sekali lipatan-lipatan dan fili-filinya. Sedangkan pada usus besar itu lebih simpel biasanya. Kita akan lihat nanti, ya, ilustrasinya. Nah, usus besar ini terdiri dari haustra, yaitu ruang-ruang yang tampak seperti ruangan yang bersekat. Nah, sekat ini dibentuk oleh otot sirkuler yang tidak ada otot longitudinalnya. Ya, kita akan lihat. Nah, ilustrasi ini adalah usus besar dilihat dari arah depan atau anterior view. Anda dapat amati bagian-bagiannya. Dimulai dari sekum, kolon ascendent, kolon transversal, kolon descendent, kolon sigmoid, ya. Lanjut rektum dan anus. Nah, gambar sebelah kanan itu merupakan ilustrasi dari bagian dalam anus, di mana anus itu memiliki 2 sphincter, ya. Ada 2 pintu di situ, ya. Ada pintu internal atau pintu dalam, sifatnya itu involunter. Involunter itu tidak sadar, ya, tidak di bawah kendali kesadaran kita. Dan pintu luar atau pintu eksternal atau sphincter eksternal, di mana sifatnya itu di bawah kontrol kesadaran kita. Baik, kita lihat strukturnya. Dibandingkan dengan usus halus, pasti berbeda, ya, terutama struktur filinya. Nah, lapisan tetap sama, ya, ada 4 lapis, sebagaimana dengan saluran cerna sebelumnya. Nah, struktur yang kita lihat tadi itu ada untuk mendukung fungsi dari usus besar, ya. Apa saja? Kita lihat. Fungsi pergerakan disebut dengan haustrasi atau kontraksi haustral, ya. Kemudian ada absorpsi air dan elektrolit. Nah, ini banyak sekali elektrolit serta air yang diserap di sini. Meskipun sebagian besar air itu 90%-nya diabsorpsi di usus kecil, ya. Tapi di sini penyempurnaan absorpsi makanan, air, elektrolit itu ada di usus besar. Termasuk juga absorpsi vitamin. Kita lihat nanti. Nah, kemudian ada fungsi eliminasi, ya. Dalam hal ini adalah fungsi defekasi, ya. Nah, hasil akhir digestif itu disimpan di dalam kolon sampai dengan keinginan defekasi muncul itu lama, ya. Bisa 12 sampai 24 jam, bahkan ada buku yang menyebutkan 36 jam, ya, dihitung setelah makanan masuk. Nah, sebenarnya fungsinya banyak, ya. Fungsi lainnya yang belum Ibu tulis di slide ini yaitu adalah adanya pergerakan peristaltik lemah melalui otot polos sirkuler dan longitudinal di sepanjang usus besar
yang terjadi sekitar 3-12 kali per menit, ya. Krebek. Nah, hal seperti itu adalah peristaltik lemah, ya. Anda bisa dengarkan melalui stetoskop, ya. Nah, gerakan berikutnya adalah gerakan mass peristaltik. Nah, gerakan ini sama dengan peristaltik tapi gelombangnya lebih kuat, ya. Nah, ini dimulainya dari mulai kolon transversal ke kolon descendens sampai ke anus. Mass peristaltik ini distimulasi oleh asupan makanan. Jadi pada saat makanan masuk ke gaster terutama, ya, ada refleks namanya refleks gastrokolik, ya, maka akan terjadi mass peristaltik. Nah, mass peristaltik ini kurang lebih sekitar 3-4 kali sehari, tergantung berapa kali ini makanan masuk, ya, ke gaster. Biasanya makanan yang sifatnya cukup besar. Nah, kontraksi haustral adalah kontraksi yang dihasilkan oleh otot polos di dinding haustra akibat peningkatan tekanan oleh massa feses yang menyebabkan adanya dorongan terhadap feses menuju ruang haustra berikutnya. Ya, di usus besar itu terjadi pembentukan vitamin B juga serta vitamin K. Nah, selain pembentukan tentu diabsorpsi juga, ya. Nah, di dalam usus besar juga ada bakteri atau flora normal. Jadi ingat iklan, ya. Oke, nggak usah disebutin produknya. Nah, bakteri atau flora normal di dalam usus besar ini membantu proses terbentuknya vitamin tadi, vitamin B dan vitamin K. Bakteri pun melakukan fermentasi karbohidrat yang masuk ke sekum dan membentuk flatus. Apa itu flatus? Flatus itu kentut, ya. Kandungannya apa sih kentut itu? Dari hasil fermentasi karbohidrat tadi, ternyata kandungannya adalah gas hidrogen, ada metana juga, ya, dan ada karbon dioksida. Aduh, bahaya ya kalau misalnya ada yang flatus, kemudian ada api di dekat situ, bisa-bisa terbakar, ya. Tapi dilihat dulu berapa jumlah metananya, ya. Nah, selain itu, bakteri juga bisa memfermentasi asam amino menjadi asam amino yang lebih sederhana dan beberapa hidrogen sulfida atau H2S, ya. Kemudian ada asam amino sederhana tersebut namanya indol dan skatol, ya. Indol dan skatol itu terbawa oleh feses sehingga menimbulkan bau feses yang khas, ya. Hampir semuanya ini memiliki bau feses yang khas itu sama, ya, untuk setiap orang nih, ya, mendengarkan ibu sekarang. Ya, fungsi bakteri yang lainnya adalah membantu perubahan bilirubin menjadi sterkobilin. Nah, tadi di kandung empedu itu akan mensekresikan garam empedu, ya. Kemudian garam empedu tersebut kita lihat kandungannya kan ada bilirubinnya. Nah, ketika terbawa si kimus tadi sampai ke us besar, maka bilirubin tersebut bisa dirubah menjadi sterkobilin, ya, oleh siapa? Oleh bakteri, ya. Nah, sterkobilin ini akan mewarnai feses menjadi warna kuning. Ya, jadi normalnya memang feses warnanya kuning. Dari mana? Dari sterkobilin yang berasal dari bilirubin. Nah, sterkobilin ini bukan hanya akan mewarnai feses, tapi sterkobilin ini juga bisa terabsorpsi, ya, dan akan dirubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini akan dibuang melalui urin dan mewarnai urin menjadi warna kuning, ya. Jadi pada urin namanya urobilinogen, tapi kalau pada feses namanya sterkobilin. Baik, tadi kita bicara mengenai pergerakan di dalam usus besar, yaitu haustrasi, peristaltik, dan mass peristaltik. Nah, jika ketiga pergerakan usus besar tersebut telah mengakibatkan massa feses sampai di rektum dan menyebabkan peregangan atau stretching pada dinding rektum, maka akan dimulailah refleks defekasi atau pengeluaran feses dan flatus dari anus. Nah, prosesnya sebagaimana yang tampak pada slide ini diawali oleh stimulasi stretch reseptor pada rektum, dan ini akan menyebabkan munculnya impuls saraf yang dikirim ke pusat refleks. Di mana? Di sumsum tulang belakang atau spinal cord.
di area mana? Area sakrum, ya, ada tulang belakang namanya sakrum, ya, di situ ada spinal cord-nya, disitulah pusat refleks defekasi, ya, makanya kalau terjadi cedera di area tersebut biasanya akan loss nanti defekasinya, ya, tidak bisa ditahan, akan loss, tidak ada penahanan. Kemudian selanjutnya setelah sampai di pusat refleks, impuls tersebut akan diproses oleh pusat refleks dan akan menghasilkan instruksi pesan melalui saraf motorik parasimpatis untuk membuat feses terdorong menuju lubang anus. Nah, tadi dari fesesnya dari rektum, ya, kemudian akan didorong ke lubang anus, ya. Kemudian apa juga hasilnya? Relaksasi sphincter interna. Nah, ini tidak disadari, ya, hasil dari instruksi pusat refleks defekasi tadi, yaitu apa? Terdorongnya feses ke lubang anus serta relaksasi sphincter interna. Nah, apa yang terjadi dengan kontraksi dengan sphincter eksterna? Ternyata sphincter eksterna malah berkontraksi. Untuk apa? Membuat kesadaran, ya. Wah, ini waktu yang tepat bukan pada saat untuk defekasi. Nah, jika waktu dan tempat sesuai, maka kesadaran individu melalui kerja korteks otaknya, korteks cerebrinya, itu akan mengontrol menjadi rileksnya sphincter eksterna untuk mengeluarkan feses. Tapi jika waktu dan tempat tidak sesuai atau sebaliknya, maka sebaliknya, ya, yang terjadi, defekasi itu akan tertahan karena sphincter eksterna tetap berkontraksi atau menutup. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Selanjutnya, feses itu akan terdorong mundur kembali ke arah rektum. Di sana akan terjadi penyerapan air kembali sehingga feses bisa menjadi lebih padat bahkan mengeras. Nah, jika sudah begini bisa terjadi konstipasi, ya, susah BAB, ya, menjadi keras BAB-nya, bahkan anus bisa luka pada saat feses tersebut keluar karena keras dan mungkin ada beberapa yang runcing, ya, sehingga menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa. Nah, kalau diare, diare dapat terjadi jika toksin bakteri infeksius, ya, itu menyebabkan peristaltik usus meningkat, ya, sehingga air tidak sempat diserap sehingga keluarlah feses yang sifatnya cair, ya, kemudian lebih asam biasanya. Kemudian penggunaan laksatif, ya, obat pencahar itu bisa meningkatkan proses defekasi, ya, dengan meningkatkan stimulasi agar feses dapat segera dikeluarkan. Jadi membantu agar proses defekasi itu bisa berlangsung dengan cepat, ya. Kemudian bagaimana dengan diet tinggi serat? Diet tinggi serat itu dapat meningkatkan massa usus, ya, sehingga menstimulasi defekasi. Aktivitas fisik, exercise juga dapat menstimulasi proses defekasi dengan cara apa? Menurunkan waktu transit feses di rektum. Jadi transit di rektum itu feses itu waktunya hanya sebentar saja pada saat seseorang sudah beraktivitas fisik atau exercise, ya. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan sudah selesai, ya, karena sudah melewati defekasi, ya, berarti sudah selesai, ya. Semoga bisa difahami pelan-pelan saja. Silahkan diulang-ulang, mungkin nanti menyimaknya, ya, kemudian sedikit-sedikit difahami dan bisa saya harapkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, amin. Nah, silakan saya juga berharap silakan Anda melengkapi pemahaman tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan ini dengan banyak membaca textbook atau e-book Anfisnya, ya, karena yang saya sampaikan masih banyak yang perlu disempurnakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.